Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, Syederalun, kita akan hadirkan tausiah Ramadan hari ini kerjasama Radio Serambi FM dan Kemenak Kota Banda Aceh. Edisi hari ini 3 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, untuk itu Syederalun, tema kita hari ini adalah moderasi Islam, wasatiyah Islam dalam perspektif Al-Quran. Dan spesial sekali di sore kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Abrarazim SAGMH. Beliau merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya di sore kali ini? Alhamdulillah sehat dan segar, ya. Terus dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah, sudah ini mau 3 hari kita puasa Ustadz ya. Insya Allah. Dan untuk itu Syederalun, bagi Anda yang ingin menyimak tausiah Ramadan bisa melalui streaming kami di www.serambifm.com. Dan bagi Anda pula yang ingin menyimak via live bisa juga di live Facebook Serambi FM Banda Aceh dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu Syederalun, langsung saja kita persilakan Ustadz untuk membahas lebih jauh terkait tema kita hari ini adalah moderasi Islam, wasatiyah Islam dalam perspektif Al-Quran. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat. Mbak Makfirah yang kami hormati, host pada hari ini, serta saudara pendengar Serambi FM yang dimuliakan Allah. Tema kita sore ini adalah moderasi Islam, wasatiyah Islam dalam perspektif Al-Quran. Istilah wasatiyah itu terambil dari kata wasat yang menurut Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah dimaknai sebagai sesuatu yang di tengah, kemudian adil dan baik serta seimbang. Dan dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian, wasatiyah ini sering diterjemahkan dengan istilah moderat atau bersikap netral dalam segala hal. Menurut pendapat lain, menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, kata wasat adalah sesuatu yang di tengah-tengah, dan makna ini kemudian dikembangkan menjadi sifat dan perbuatan yang terpuji. Kemudian juga bermakna umat pilihan. Jadi Islam ini umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ini Quran surah Ali Imran ayat 110. Kemudian juga umat terbaik dan adil. Tadi kami sudah sebutkan berada di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah, kalaupun nggak di tengah tapi adil, itu juga lebih baik. Ya, mungkin kalau kita perumpamakan wasit dalam sebuah pertandingan bola, dia nggak mesti di tengah. Kadang-kadang berada di pinggir lapangan, kadang-kadang lari ke ujung. Tapi prinsipnya adalah adil dan seimbang, serta sebagai orang yang menengahi dalam segala hal. Nah, ini pengertian dari wasatiyah. Sementara di dalam Al-Quran, wasatiyah ini disebut, itu ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 143. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Ini yang mengatakan Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 143. Untuk apa? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi di sini kita diharapkan dalam Islam menjadi umat yang berada di pertengahan, kemudian berbuat baik dan menjadi saksi dalam perbuatan baik itu. Ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Lalu kemudian makna wasat ini yang berubah menjadi moderat. Kami di Kementerian Agama ada istilah moderasi beragama. Gimana tuh Ustaz? Nah, ini secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut pengurangan kekerasan. Jadi beragama ya jangan radikal, jangan merasa fanatik, merasa hebat sendiri. Kemudian menghindari dari sikap ekstrim. Nah, ini secara etimologi. Kemudian ada pengertian lain di dalam buku Saku Tanya Jawab Moderasi Beragama yang dikeluarkan Kementerian Agama. Itu moderasi itu adalah jalan tengah. Jadi hampir mirip dengan yang tadi yang disebutkan terdahulu. Secara terminologi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, perilaku kita yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Jadi hampir sama pengertian ini. Nah, keharusan moderasi beragama itu, kita kan sekarang berada di negara Indonesia, negara yang kita cintai. Nah, beragama dengan tetap menerima konstitusi dan ideologi negara. Silakan taat beragama, tapi tidak benci ke negara. Ini ada taat beragama, lalu kemudian benci ke negara. Kemudian beragama dengan tetap menerima kemajemukan. Agama kita kan di Indonesia ini beragam. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, silakan taat menurut agama masing-masing, tetapi dalam kemajemukan itu saling menghormati. Sehingga timbulnya seperti rasa toleransi antara Nah itu nanti ciri-ciri orang yang moderat itu nanti akan timbul toleransi. Kemudian beragama dengan tetap menjaga persaudaraan. Siapapun kita, Indonesia, nah itu satu saudara, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, yakni negara Indonesia. Dan silakan beragama dengan tetap menjaga NKRI. Nah, ini pengertian. Apa ciri-cirinya tadi? Pak Makfirah sudah sebutkan. Ciri-ciri orang moderat itu tawasud, bersikap adil. Yang kedua tawazun, berkeseimbangan, menerima pemahaman, pengamalan, ajaran agama, baik itu intern maupun ekstern. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 6 agama di dalam satu negara, dalam satu Islam, ada 4 mazhab, dalam satu mazhab, kemudian ada berbagai macam pengamalan. Nah, pengalaman itulah yang saling menghormati dan tahu dulu kita sumber ajarannya dan apa dilakukannya. Kemudian iktidal, berlaku adil, senantiasa menegakkan keadilan dan tasamu, toleransi, yaitu mengakui, menghormati perbedaan baik aspek keagamaan maupun aspek kehidupan. Itu diantara pengertian dari moderasi beragama dan ciri-cirinya. Dan Ustadz, di tengah isu moderat ini yang mungkin
baru beberapa tahun ini ya Ustadz, mengenai moderat ini muncul di tengah moderasi beragama moderasi di Indonesia. Iya, di tengah-tengah kita baru mungkin masih agak asing nih di kalangan masyarakat. Kira-kira bagaimana cara menerapkan moderasi beragama ini Ustadz? Sebenarnya bagi umat Islam nggak asing. Nggak asingnya tadi sudah disampaikan bahwa kita itu harus paham dulu terhadap apa yang mereka kerjakan, terhadap apa pengamalan mereka. Ini contoh kecil begini, saya sering sampaikan. Orang pakai jilbab biasa seperti Mbak Maghfirah, boleh. Pakai jilbab besar, boleh. Kemudian pakai cadar, boleh. Nah, yang penting saling menghormati dan menutup aurat. Itu intern. Nah, kalau melihat orang nanti tidak berjilbab, jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Ya, mungkin pemahaman dan pengamalan dia berbeda. Atau ada satu kisah begini. Seorang ibu punya anak SMP kelas 2, berapa tahun tuh? Sekitar 12-13 tahun. Pakai jilbab. Lalu kemudian ibunya marah. Buka katanya. Dan dia kejar. Anak ini lari. Orang yang lihat maki-maki ibunya. Salah nggak ibunya? Yang lain lihat maki-maki anaknya. Nah, ini kan kita nggak tahu kenapa ibunya suruh buka. Yang maki-maki ibunya baru tahu bahwa yang benar itu ibunya apa anaknya. Rupanya yang benar ibunya, karena yang pakai jilbab itu laki-laki. Nah, itu maka kita tahu dulu siapa dia, apa masalahnya. Ini kadang-kadang terus radikal, terus marah. Nah, tanpa mengetahui duduk persoalan tanpa sebenarnya. Mengetahui duduk persoalannya. Contoh lain, moderat. Ini kita sekarang sedang berpuasa. Ada orang nggak puasa kita lihat. Marah nggak kita? Ya, jangan dulu, tergantung. Bisa saja dia nggak puasa. Kalau dia laki musafir, iya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dia perempuan, mungkin dia sedang haid. Kalau dia juga laki dan perempuan tidak keduanya tadi, mungkin dia bukan Islam. Nah, kenapa kita mesti ekstrem? Kenapa terus marah dan memaki-maki? Lalu juga orang yang seperti itu menghormati juga orang yang berpuasa. Jangan mentang-mentang lalu kemudian dia menampakkan ketidakberpuasaannya di depan umum. Nah, disinilah saling menghormati. Disinilah bersikap toleran tadi. Itu. Dan juga selain itu, apalagi nih Ustadz kriteria dalam moderasi beragama ini, Ustadz? Nah, tadi kan sudah kita sebutkan toleran, tasamu. Nah, toleran itu bagaimana? Tidak menyangkut masalah akidah. Kalau akidah itu nggak bisa toleran. Ya. Tapi dalam ibadah usuliyah antar umat beragama itu juga nggak saling menyalahkan. Mau diajak campur beribadah itu juga nggak bisa, akidah juga nggak bisa. Karena ada di dalam surah Al-Kafirun. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian tidak menyalahi konsensus bersama dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga ciri-ciri orang yang moderat. Tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kita saling menghormati. Gak boleh saling membunuh, gak boleh saling menghina, saling mengejek, bully, dan sebagainya. Itu sudah diajarkan oleh Islam sejak dari dulu. Kemudian juga bagaimana kita saling menghormati sesama, yakni tidak memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak mengambil hak orang lain. Dan ini beberapa model daripada toleransi. Dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kita umat beragama, lalu karena menunjukkan ketaatan, salat di jalan raya, orang yang lalu lintasnya padat. Ini juga nggak hebat seperti itu.
menampakkan keriaannya. Nah, kemudian juga bagaimana orang itu anti kekerasan. Jadi Islam sebenarnya bukan agama teroris. Islam bukan agama yang keras. Yang bersikap kekerasan itu adalah individu. Iya, oknum-oknum. Oknum-oknum. Kalau Rasulullah kan mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini firman Allah terhadap contoh teladan Rasulullah. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bagaimana kita berada di suatu tempat, tidak mengganggu orang lain, dan upayakan untuk bisa menyenangkan orang lain. Dan pastinya juga menghormati dimanapun kita berada gitu Ustadz ya. Betul, betul. Dan pastinya juga mengenai di Aceh sendiri nih Ustadz, gimana penerapan wasatiyah ini sendiri di lingkungan masyarakat Aceh menurut Ustadz? Alhamdulillah, kerukunan umat beragama, antar umat beragama ini berjalan baik. Walaupun di sana sini ada sedikit gesekan, itu kan hanya tadi salah pemahaman, tidak melihat konteksnya seperti apa, yang sebenarnya seperti apa. Kemudian juga kerukunan intern umat antar umat beragama. Jadi kalau kita di Banda Aceh ini kita sudah buat kampung kerukunan. Itu ada di Kampung Mulia. Mereka bisa hidup berdampingan dari etnis Tionghoa, dari agama lain. Di situ ada kelenteng, di situ ada gereja, di situ ada masjid. Nah, mereka rukun. Nah, jadi antar umat beragama, alhamdulillah di Aceh juga rukun. Kalau dulu mungkin ada disebut-sebut tidak angka kerukunannya itu menjadi tidak baik, yang masalah disingkir. Nah, tapi ini juga salah pemahaman orang yang meneliti dan orang yang menulis. Ya, alhamdulillah di masa konflik kan saudara-saudara kita yang non muslim di Penayung aman. Aman. Kenapa? Silakan taat beragama masing-masing. Itu karena kefahaman dia, pemahaman dia terhadap agamanya. Kemudian juga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini juga terjaga dengan baik. Kalau dulu kan ada yang naik ceramah maki-maki pemerintah, maki-maki presiden, maki-maki petinggi-petinggi negara. Enggak diajarkan seperti itu oleh Islam. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan dengan pendidikan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalahlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Iya, karena dengan begitu lebih masuk ya Ustaz daripada kita harus marah-marah ya kan. Betul. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika di Madinah itu beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai rasul, lalu kemudian beliau hidup berdampingan dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi. Beliau bisa memimpin baik, hidup berdampingan, silakan taat menurut agama masing-masing, tapi tetap menjaga di sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang sejatinya Ustadz, hidayah itu bukan melulu tentang bagaimana kita menyampaikan. Kadang perilaku itu bisa ngebuat orang merubah seseorang juga Ustadz ya. Betul, betul. Rasulullah pernah di Madinah dimaki, menyeberangi, beliau menyeberangkan orang tua, menyeberang jalan. Nah, ketika sampai di seberang jalan, orang tua ini ngomong, kebetulan beliau Yahudi. Hei anak muda, beliau nggak tahu ini Rasulullah. Hati-hati di Madinah ya. Sekarang udah datang nabi baru, bawa agama baru. Kamu jangan tertipu. Nah, orangnya nggak baik, saya nggak pernah jumpa. Kalau ikut dia, kalau ketemu dia jangan mau ikut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi senyum. Bu, ibu maksud pemimpin baru, bawa agama baru itu Muhammad, itu sayalah orangnya.
Nah, lalu ibu ini merasa bersalah, maafkan saya tidak pernah ketemu orang sebaik kamu. Telah menuntun orang tua nyebrang jalan untuk tidak ketabrak gitu, untuk tidak mendapat gangguan dari orang lain. Nah, ini sikap Rasulullah yang sangat moderat. Iya, dan sepatutnya kita juga harus meneladani Ustadz ya. Iya. Dan juga Ustadz, jadi moderat ini konteksnya berbeda ya Ustadz dengan modern gitu ya. Iya, beda. Jadi moderasi beragama bukan memodernkan agama. Nah, karena agama itu tidak perlu lagi dimodernkan. Islam agama yang sesuai dengan zaman. Islam adalah agama yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi Islam itu agama yang terus berkemajuan di sepanjang zaman. Nah, bukan juga agama yang harus dimoderasikan, melainkan cara pandang kita, sikap kita. Tadi sudah disebutkan di depan, bagaimana memahami dan menjalankan agama itu secara moderat. Nah, moderat. Misalnya naik pesawat, boleh nggak berpuasa? Boleh. Boleh nggak puasa? Boleh juga. Nggak apa-apa. Karena tergantung konteksnya musafir tadi Ustaz. Iya, karena dia musafir. Tapi kalau kamu berpuasa, kata Allah, itu lebih baik bagimu. Nah, beda kan musafir yang naik pesawat dengan musafir yang masa Rasulullah jalan kaki di terik panas sampai dengan 47 derajat panasnya. Nah, itu yang dibolehkan oleh Rasulullah. Kemudian tidak ada agama yang mengajarkan ekstrim. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan ekstrim. Dan tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan agamanya itu ada yang secara ekstrim. Padahal agama apapun tidak mengajarkan itu. Padahal juga implementasi ada beberapa yang menganut sifat ekstrim ini Ustadz ya. Iya. Karena dia salah pemahaman. Atau juga karena ketidaktahuannya. Misalnya ada orang membunuh. Kemudian disidang di pengadilan. Kenapa kamu bunuh si Fulan? Nah, dia telah menulis buku yang membahayakan. Maka saya sakit hati dan membunuhnya. Di buku apa yang dia tulis sehingga membahayakan? Saya nggak baca bukunya. Jawabnya begitu. Lalu hakim nanya lagi, kenapa kamu nggak baca bukunya? Saya buta huruf, katanya. Loh, kamu tahu di mana? Saya dengar. Katanya. Jadi Islam itu agama yang cerdas. Bukan katanya, bukan dengar, tapi baca, lihat, pelajari. Dan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dan itu juga konteks yang harus kita cermati dalam menerima informasi barangkali Ustadz ya. Jangan sampai kita terpapar informasi hoax ya. Iya, yang sekarang ini kan berita-berita hoax itu kan sudah diterjemahkan dalam modern. Kalau dulu jangan kamu menyebar fitnah dengan mulutmu. Logis kan? Dulu. Coba kalau dulu ada yang ngomong belum ada HP. Jangan kamu nyebarkan fitnah dengan jarimu. Orang mungkin ketawa. Tapi di era sekarang ini orang menyebar hoax, fitnah, mengadu domba hanya dengan jarinya, dengan gadget yang ada di tangannya, lalu dia ketik. Mulutnya tidak lagi bicara, tapi dia sudah menyebar fitnah, dia sudah menyebar hoax. Jadi itu yang kita pahami kesesuaian dengan zamannya. Jadi berperilakulah sesuai dengan di mana kamu hidup Ustaz ya. Iya, di zaman mana kamu hidup itu disesuaikan dan pahami. Dan Islam ini sebenarnya sangat moderat dan sudah modern. Nah, jangan gitu. Jangan dimodernkan lagi. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangkan. Karena apa yang kita amalkan itu kata Allah di dalam Al-Quran sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi sudah disempurnakan iman, sudah disempurnakan agama ini, Islam ini untukmu. Maka janganlah kita nanti ada yang menambah, ada yang mengurangi, seolah-olah Allah dan Rasul belum sempurna. Nah, tinggal kita fahami
apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Itu. Dan juga Ustadz, yang Ustadz bilang tadi, wasatiyah berhubungan dengan bersikap yang harus seimbang. Dan seimbang ini sendiri bukan berarti kita itu harus seimbang antara satu orang dengan orang yang lain juga Ustadz ya. Harus ada porsi yang harus kita buat. Misalkan dalam rumah, orang tua dengan anak yang pertama sama anak yang kedua, seimbangnya kan beda gitu Ustadz ya. Benar. Jadi seimbang dalam artian tidak kaku. Di tengah yang tadi saya sampaikan tadi, tidak kaku. Kalau wasit main bola dia harus adil, tapi kan porsi dia nggak terus di tengah. Tapi porsinya berbeda. Dia kesana kemari tapi adil terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Tentu porsinya berbeda. Misalnya beli sandal untuk istri dan anak. Dua-duanya swallow-nya nomor 10. Padahal anaknya masih kecil. Nah ini juga gak adil seperti itu, karena tidak sesuai untuk yang memerlukan. Itu yang dimaksud adil, sesuai dengan yang diperlukan, lalu dalam keadaan damai, baik, dan tidak ada protes. Nah ini nanti kalau gak adil kan banyak protes gitu. Iya. Dan juga Ustadz, mungkin barangkali nilai-nilai yang penting yang harus diterapkan di dalam bulan Ramadan ini mengenai wasatiyah ini sendiri apa nih Ustadz? Nah, kita sekarang kan berada di dalam bulan puasa. Nah, yang berpuasa silakan tingkatkan, jaga ibadah puasanya dan capai tingkat ketakwaan secara personal, pribadi, la'allakum tattaqun. Lalu yang kemudian jangan juga lupa kita sama-sama meningkatkan ketakwaan secara sosial. Jadi tidak hebat kamu berpuasa kalau kamu ria. Tidak hebat kamu berpuasa, kamu makan nanti buka enak-enak, sementara ada tetanggamu dalam keadaan kekurangan makanan. Nah tentu toleransi, saling berbagi, saling memberi, itu dituntun di dalam bulan puasa. Bagi yang tidak berpuasa, hormati orang-orang yang sedang menjalankan ibadahnya, karena itu ibadah setahun dalam sekali sebulan. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Jadi jangan ada yang merusak, yang mencemar dari ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan pastinya Ustadz, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, sudah 30 menit kita mendiskusikan masalah wasatiyah dan juga moderat dalam beragama ya Ustadz. Barangkali ada closing statement atau mungkin pesan-pesan yang ingin Ustadz utarakan kepada Syedaralun di rumah, silakan Ustadz. Baik, saudara pendengar Serambi FM, mari kita dalam hal beragama, dalam hal bernegara, mari kita menjadi orang-orang yang berlaku adil, bersikap dengan baik. Kita berada di negara yang multikultur, multi religi, multi etnis, multi bahasa, dan ini mau pemilu multi partai, kemudian multi golongan, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita hidup harmoni sesama pemeluk agama, dan mari juga kita jaga keharmonisan antara agama dan negara, antara pemeluk agama dengan negara. Mudah-mudahan negara kita terus memberikan kebebasan dalam beragama, dan umat beragama juga menerima konstitusi ideologi negara serta sistem tata negara yang ada, sehingga negara kita menjadi maju, menjadi hebat, dan terus kuat dan damai. Dan pastinya juga dengan kerukunan tadi Ustadz bisa menjadikan hubungan antar sesama manusia di Indonesia ini bisa terus indah dan juga harmonis Ustadz ya. Insyaallah. Dan Syedaralun, demikian tausiah Ramadan kerjasama Radio Serambi FM dan juga Kemenak Kota Banda Aceh edisi 3 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ada manfaat untuk kita semua dan juga pastinya dapat kita implementasikan sikap moderat dalam beragama di kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan untuk itu terima kasih kepada Ustadz Haji Abral Zim SAG MH Ustadz yang telah
hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberikan banyak sekali ilmu di sore kali ini Ustadz. Sehat selalu Ustadz dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Syederalun, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan lanjutkan program Serambi Petang dan pastinya tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.